saudara-saudara ada di dalam rumah Tuhan, dalam semua kehidupan yang akan datang pun harapan saya seperti itu, saudara-saudara. Karena gaya saudara adalah gaya anak-anak Tuhan, suka beribadah. Amin, saudara. Dan semua sikap dan pelayanan untuk ketentuan. Saya tahu dalam hati saudara-saudara berharap kepada Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Haleluya. Dan hari ini yang menjadi topik firman Allah kepada kita sekalian, saudara-saudara, berbicara tentang berpusat dalam kehidupan kepada Yesus Kristus, atau Kristus pusat kehidupan kita. Dan hari ini juga akan kita kutip dari firman Allah, Kolose pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman-Nya berkata, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Inilah firman yang disampaikan tentang Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa Natal yang baru saja kita lewati adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dengan arti adalah Allah yang mengajar manusia, yang namanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Sesungguhnya Allah lah yang saya beritakan juga kepada saudara-saudara, jikalau saudara sedang berkata atau saya sedang berkata kepada saudara bahwa Kristus itu akan kita jadikan menjadi pusat perhatian, pusat daripada kehidupan. Di tengah setiap apapun langkah dan kehidupan kita, berpikir dan bekerja, melakukan segala sesuatunya, merancang juga adalah bersama dengan Kristus. Sehingga ini yang saya katakan kepada saudara-saudara, sehingga Kristus Yesus yang menjadi pusat perhatianmu akan menuntun, membimbing, melakukan segala perkara yang besar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Perlukah kita dalam pimpinan Roh Kudus? Perlukah kita pimpinan dalam pimpinan Allah? Maka saya katakan perlu berpusatlah kepada Kristus Yesus yang menjadi gembala yang sangat besar. Kenapa saudara-saudara kita berfokus ataupun perlu dibutuhkan Kristus di tengah kehidupan kita? Zaman di mana kita ada adalah zaman Eden. Saudara tahu zaman Eden, saudara. Pemerintah sedang berkata tentang zaman Eden ini adalah masa sukar, krisis, ataupun segala kesukaran yang ada di tengah keuangan, kehidupan, tolong-menolong dalam semua kegerakan yang ada ke depan, dikatakan resesi, saudara-saudara, di tengah kehidupan 2023 ke 2024 dan sampai seterusnya. Hanya ini jawaban bagi saudara-saudara. Yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara adalah Kristuslah pusat daripada kehidupan, maka engkau akan diberkati. Keluar dari jalan segala sesuatu yang namanya mantap, ataupun segala sesuatu yang namanya menghambat, atau kesulitan yang ada pada saudara. Maka saat pertama untuk mengajarkan kepada saudara-saudara, utamakanlah Kristus dalam segala sesuatu di tengah kehidupan. Katakan amin. Coba beritahu kepada kiri kanan, utamakanlah Kristus di tengah kehidupan. Yang dekat saja, supaya jangan kamu. Utamakanlah Kristus dalam segala sesuatu di tengah kehidupan. Suami dan istri paling cocok. Sampaikan ini kepada Bapak. Sampaikan ya. Supaya kehidupan kita ke depan tidak bentrok lagi. Bentroknya itu begini. Istri bilang, padahal dulu kita Pak, kan ada langganan beranjang ini tomat dan cabai. Kira-kira begitu saudara-saudara, sehingga dia tidak ibadah, bentrok begini. Aku bacakan firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-20 berkata begini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan Dia di dalam Dia, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Yesus Kristus Tuhan.
bisa, katakan amin. Shalom. Itulah yang diutamakan, atau itulah yang dimaksud diutamakanlah Kristus di dalam segala hal, sehingga segala sesuatu Allah juga mengajar saudara supaya berpusat kepada Kristus. Kalau engkau menyebut Allah, sebutkanlah dalam nama Yesus Kristus, katakan amin saudara. Saya ingatkan kembali, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, bukan di dalam siapa. Karenanya di tengah-tengah setiap kita hidup ini saudara, agar berkenan pula di hadapan Allah adalah berkenanlah kepada Kristus Yesus dalam kerjasama. Berkenanlah di dalam Kristus Yesus dalam segala rancangan apapun ke depan. Ketika kita menghadapi masalah, ini yang penting saudara-saudara. Jangan terus lari dari ada arahan atau dari jalannya Tuhan. Apa yang lari, engkau akan bertindak dengan seluruh kekuatanmu dan emosi. Itu yang Tuhan tidak mau. Tetapi berharap Tuhan yang ada di dalammu bisa memimpin. Bagaimana PK? Ini saya harus beritahu kepada kita sekalian saudara-saudara. Kalau kita bersama dengan Kristus, ada roh yang akan memimpin kita, katakan amin. Saudara harus sadari ini. Roh itu dua hal dia kerjakan, bahkan lebih daripada dua atau sampai dengan tiga. Yang pertama adalah menuntun diri untuk memberi kekuatan dan segala sesuatu jalan keluar di tengah kita, adanya sedang menghadapi apapun. Karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada Yesus. Dengar baik. Jadi Yesus yang mengutus Roh Kudus adalah kepadamu. Sehingga ketahui roh itu akan menyelamatkan engkau. Katakan amin. Kemudian yang kedua, roh itu akan bekerja. Untuk fungsinya saudara akan dipakai oleh Tuhan melawan dari segala tantangan, menyelesaikan dari segala tantangan, menyelesaikan dari setiap apa yang sedang kita hadapi di tengah dunia ini. Shalom saudara. Itulah karunia roh yang diberikan kepada saudara-saudara. Fungsinya adalah bukan membawa saudara tidur dengan lengan dan ngomong, bukan. Adapun kita berkata tenanglah di hadapan Allah adalah hati kita sejahtera. Belum semua segala tantangan hambatan pun bisa kita lawan dan kita menjadi pemenang di dalam, karena Roh Kudus, Roh Allah yang menyertai dan yang mengaruniakan kepadamu sehingga engkau menjadi pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan yang ketiga, ada banyak hal saudara-saudara yang bisa kita kerjakan ke depan dalam berpikir, dalam berkata-kata untuk menyelesaikan segala sesuatu bersama dengan Allah. Di luar itu, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ada banyak orang yang berkata, saya orang Pentakosta, orang Roh Kudus, dengan baik-baik. Jikalau saudara tidak terima dengan ketiga hal ini, sudah beradaptasi atau bekerja di dalam dirimu, maka engkau akan kembali back to the Bible, atau kembali kepada kebenaran firman Allah, bahwa sesungguhnya engkau harus mengalami hal yang sama. Engkau harus mengalami pimpinan roh dalam menyelamatkan kita, pimpinan roh dalam menyelamatkan orang lain, dipakainya kita. Dan yang ketiga, dapat kita berpikir bersama dalam melakukan perkara yang besar ke depan. Oleh karena perkataan, tindakan dan perbuatanmu, itulah roh yang bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Banyak orang saudara-saudara melihat saja tidak bisa. Kenapa? Ini ragu dan dilihat orang sembuh. Allah memang yang sembuhnya itu. Mana begitu? Apa-apaan itu? Itulah orang yang tidak bisa melihat karunia roh yang bekerja. Sebab hari ini aku ingatkan dengan firman Allah saja. Baik dikatakan begini saudara-saudara. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara, kita ini diperdamaikan dengan dirinya. Katakan amin saudara.
dia tinggal dan berdiam bersama dengan saudara yang diperdamaikan. Bukan setelah diperdamaikan lalu akan berkata begini lagi, siapa lagi? Allah, shalom saudara, dan dia bertindak di dalam kedagingan, saudara salah. Yang benar adalah Kristus akan terus untuk mengerjakan segala perkara. Katakan amin. Haleluya. Saudara dipanggil dalam gereja juga. Untuk itulah saudara akan dipanggil. Bisa berkembang terus karena roh itu berkembang terus, memakai, memimpin kita di dalam semua kehendak Allah Bapa. Kenapa firman yang berkata Matius 6 ayat 33, 23 yang carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Maka kita mencari dahulu, mengutamakan Kristus dan beribadah serta melakukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Shalom. Menjadi pelaku firman. Karena firman itu ada di dalam otak, dalam pikirannya, dan masuk di dalam hatinya, dan hatinya memerintahkan kepada seluruh kehidupan. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara sudah diajar berfokuslah kepada Kristus di tengah kehidupan. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang kedua, Allah telah menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus Yesus. Saudara harus tahu ini, menyerahkan segala sesuatu itu adalah supaya pekerjaan Kristus semua berkenan kepada Allah. Amin saudara. Shalom. Pusatnya tetap Allah, tapi Kristus kepada saudara-saudara. Sebab Allah kita, Allah yang maha besar, Dia tenang untuk mengerjakan semuanya, karena Dia sudah pernah menjadi Yesus datang ke dalam bumi, menjadi Kristus yang diurapi, yang sudah bangkit dari antara kematian itu dan naik ke surga. Dan ketiga hal ini yang disebut-sebut sebagai Tuhan di tengah panggilannya bagi kita bekerja dengan segala kepribadian yang ada di dalam. Jadi Bapa itu adalah Bapa yang maha kuasa, yang mantul. Saya juga akan ajarkan kepada saudara-saudara supaya kepribadian yang tiga ini juga ada pada saudara. Amin saudara. Ya, tidak perlu berdialog, tidak perlu berdebat. Itulah Bapa. Biarkan mereka mengerti dibalik dari semua apa yang kita sampaikan. Saat ini saya akan bacakan yang kedua berkata begini, saudara-saudara, tentang penyerahan itu, tentang penyerahan itu. Matius 11 ayat yang ke-27 berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Saya beritahu ini, saudara-saudara, pengenalan kita akan Allah adalah pengenalan akan Kristus. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal. Coba bayangkan saudara-saudara, sepertinya pintu dikunci untuk pengenalan akan Allah, tapi dibuka adalah Kristuslah engkau kenal. Sudah sampai kepada Bapa. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Supaya di dalam Kristus kita menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita, itu yang berkenan kepada Allah. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, bagaimanapun pelayananmu adalah Kristuslah yang terutama. Layanilah Yesus Kristus itu yang menjadi Tuhan atas pelayanan kita. Dia berkenan dan ada bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka, saudara, maka kasihilah Yesus, berkenanlah kepada Yesus Kristus dalam cara kerja kita. Saya memberitahu begini, saudara-saudara, tetap Tuhan katakan, firman adalah hidup manusia, ataupun firman itu
telah menjadi manusia dan hidup dan tinggal di dalam engkau, dan engkau akan mengerjakannya menjadi seperti Yesus dalam setiap kepribadian. Dengan kata lain begini, dengan baik, shalom saudara. Berkenannya Kristus adalah sebagai anak. Dia tunduk kepada firman Allah. Yang harus saya beritahu kepada saudara-saudara bagaimana ketundukan kita kepada firman. Maka Kristus bertahta mengajar, mengerjakan dalam semua hal. Karena hari ini seluruh pemerintahan itu ataupun seluruh sesuatu atau segala sesuatu itu sudah diserahkan kepada Kristus Yesus. Makanya antara lain saya memberitahu, shalom saudara, lakukanlah segala sesuatu atas nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Jadi tidak atas nama siapa. Sebab itu saya memberitahu bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan jadikan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, maka Dia akan memberikan kuasa kepada. Amin saudara. Kuasa itulah kebanggaan. Karena aku melihat kehidupan itu berkenan di mata Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka dengan demikian segala rohnya akan bekerja untuk menuju kepada kesempurnaan. Saya memberitahu begini saudara-saudara, bahwa yang berkenan yang dimaksud itu adalah Kristus akan bekerja di tengah-tengah kita. Shalom saudara. Kuasa apa? Aku tidak mungkin bisa untuk memindahkan gunung, persoalan, dan hal apapun yang berat menurut ukuran dunia tidak bisa untuk aku kerjakan. Tetapi Kristus yang ada di dalamku sudah berkata begini, pindahkan gunung. Asal engkau tidak bimbang, tidak percaya, dan percaya, maka kepadamu akan jadi. Dan jadilah seperti yang engkau mau. Dengan baik saudara-saudara. Apa yang dimaksudkannya tentang kuasa yang ada padaku, sudah bisa mengerjakannya, memindahkan gunung. Jadi bagi kita saudara-saudara hari ini, bahwa persoalan tentang dunia ini sekarang adalah persoalan soal kemajuan di tengah ekonomi, kemajuan di tengah pertumbuhan ke depan dalam pembangunan, bahkan juga dengan kesejahteraan. Semuanya itu akan saya beritahu kepada saudara-saudara. Apa yang kita sudah alami masa COVID 2019 sampai dengan 2022 yang lalu, semuanya itu sebenarnya adalah sedang menghancurkan. Supaya apa? Rahasianya supaya semua kita berfokus kepada Kristus. Karena Kristus memberikan kepada kita kuasa. Kuasa untuk membuka itu, kuasa untuk menenangkan itu, kuasa untuk membuat semuanya, segala sesuatu kita bisa kalahkan, dan kita keluar dari permasalahan apapun yang sedang terjadi di dalam dunia. Amin saudara-saudara. Shalom. Kita takut dengan siapa? Kalau hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara takut karena permasalahan yang ada di depan, saudara tidak akan mendapat kuasa. Tapi kalau saudara takut akan Allah, maka engkau akan mendapat kuasa. Kuasa itu adalah menuntun dan memenangkan engkau menjadi pemenang, mengalahkan segala apapun yang terbentang ada di depan. Sebutkanlah dengan resesi ini. Bagaimana mungkin kita untuk mengatasi bangsa aja, shalom saudara, bangsa-bangsa aja kemana? Mereka punya alat berat, mereka punya komputerisasi dan segala sesuatu yang sudah dilengkapi dalam negaranya, dalam pemerintahan. Ingat apa? Tapi itu belum kewalahan sampai dengan hari ini. Ingat baik-baik saudara-saudara. Karena kuasa hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Dan hari ini aku mau mengangkat saudara-saudara supaya jangan lemah. Amin saudara. Supaya jangan takut dengan masalah ini. Takutlah akan Allah supaya kuasa kita terima. Saudara tahu bagaimana kuasa kalau kita terima? Shalom. Kuasa itu akan mengerjakan segala perkara yang menyenangkan hatimu dan membuat engkau menjadi pemenang dan yang berkenan kepada Allah.
Sebab hari ini ketika kukatakan kepada saudara-saudara berpusat semua kepada Kristus Yesus adalah supaya semua bangsa-bangsa yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk gereja yang awal, adalah supaya kita berfokus mengawali segala sesuatunya di tengah kesaksian kita kepada dunia. Bagaimana supaya kita juga akan mengajar banyak orang bagaimana berfokus kepada Kristus Yesus tentang untuk mengalahkan segala tantangan dan hambatan yang ada, khususnya resesi. Katakan amin, saudara. Shalom. Kau akan disertai dalam pekerjaanmu keluar daripada permasalahan. Hal-hal apa yang timbul, dengarkanlah firman Allah yang harus digenapi di dalamnya. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya itu disediakan bagi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus untuk membangkitkanmu sehingga terima kuasa hari ini, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam gereja aku diperintahkan Tuhan, dalam pelayanan ini aku diperintahkan Tuhan untuk memberikan urapan terus, supaya jangan ada bahasa untuk berkata, oh setiap minggu ada urapan. Jangankan setiap minggu, setiap hari ada tantangan. Dengan urapan itulah untuk membuat engkau menang. Hanya mengingatkan saja. Dengan urapan itu adalah supaya saudara-saudara bisa untuk mengalahkan, bahkan juga mengajar dunia, supaya dunia semua adalah mengandalkan Kristus dan berpusat atau berfokus kepada Kristus Yesus Tuhan yang adalah memimpin di tengah kehidupan ini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang ketiga, saya sampaikan kepada saudara-saudara, Kristus pusat pemerintah yang ada di bumi dan sampai ke bawah. Sebab hari ini perlu saya beritahu saudara-saudara, ada pemerintah yang bekerja, dikerjakan oleh gereja, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan semuanya itu sebenarnya adalah cara kerja untuk Tuhan. Pemerintahan yang aku akan sebut hari ini, saudara-saudara, adalah berpusat kepada Kristus. Kau menjadi hamba-hambanya yang dipergunakan di dalam pemerintahan sekarang ini dengan baik-baik. Dengan baik-baik, saudara-saudara. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Hari ini ngeri yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara. Saudara jangan takut. Rasul Paulus membongkar satu rahasia. Yang dia kehendaki adalah kematian. Apakah kematiannya? Saya mau mengajar kepada jemaat juga adalah bersama-sama kita memikul seluruh pekerjaan. Katakan amin. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Digenapkan firman itu untuk saudara pun akan berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan diberikan kepada. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus oleh firman ini adalah yang kukehendaki dalam penderitaannya, supaya aku menjadi sama seperti Dia. Aku dipenuhi dengan kuasa. Ya, Rasul Paulus ini yang bersaksi untuk saudara pun bisa bersaksi seperti ini. Yang kehendaki adalah kematian. Aku hidup adalah di dalam Kristus Yesus, bukan aku hidup lagi. Saudara, ngeri. Dan saya sebagai hamba Allah, saya harus katakan adalah inilah sedapnya seperti angin sepoi-sepoi basah. Saudara pernah merasakan itu? Angin sepoi-sepoi yang sejuk. Pergi nanti ke pasar. Kalau kita lakukan kebenaran dengan prinsipnya pemerintahan Allah yang sedang bekerja di dalam Kristus, maka kita akan semuanya itu diberi. Maka kita akan diberkati dengan kehidupan. Saya teruskan dulu ayat firman ini berkata,
berkata begini, saudara-saudara, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan Kristus. Katakan apa? Kalau dia pegang pemerintahan itu, seluruh jajaran, shalom saudara, seluruh kekuatan, seluruh pemerintahan yang diwakilkan, yang diutus, yang dikerjakan di dalam diri seseorang atau apa-apa, itu akan dikerjakannya dengan secara khusus. Jadi tidak kebetulan kalau saudara-saudara dalam waktu dekat penuh dengan Roh Kudus di tengah pemerintahan, engkau berkata-kata dengan cepat untuk melakukan segala kebenaran firman. Engkau akan terdengar di mana-mana dalam memberitakan Injil, dan dalam pemerintahan itu yang sedang dikerjakan. Saudara, saya mau beritahu, di mana Injil kerajaan Allah sedang diberitakan, ini nanti akan menjadi konsumsi. Ini nanti akan menjadi yang terutama. Karena di mana Injil diberitakan, di situ akan terjadi mujizat-mujizat. Di situ akan dinyatakan keajaiban. Sehingga hari ini aku nasihatkan kepada saudara-saudara, selenggarakan Injil. Kalau tidak ada gereja, selenggarakan Injil. Saya berkata kepada para diakonia atau para pendatua dan majelis bahwa mari selenggarakan untuk semarak di tengah-tengah gereja, supaya kebenaran-kebenaran yang dinyatakan itu atau Injil yang sedang disampaikan, di situ terjadi mujizat. Bagaimana mungkin mujizat terjadi di tengah-tengah orang yang lesu, mengantuk, yang tidak kuat di dalam pemberitaan firman Allah, yang tidak kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Hari ini dengar baik-baik, salam saudara. Kuatkanlah di dalam kehidupanmu untuk berpusat kepada Kristus. Injilnya tetap akan menjadi perkataan dalam hidupmu, akan menjadi yang terutama, akan menjadi pemerintahan yang ada sekarang ini. Engkau terlibat ada di dalamnya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dipastikan saudara-saudara bahwa Kristus akan menghimpun orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang dimaksud itu, saudara-saudara. Jadi harus beritahukan kepada saudara-saudara. Saya harus beritahukan bahwa kegerakan dalam waktu-waktu ini adalah pemerintahan Allah yang sedang bekerja menyelamatkan dunia dan mengajar dunia juga untuk menyelamatkan seisi dunia oleh Injil itu, dan semua sorak-sorak kemuliaan ada di dalam himpunan itu. Gereja akan melakukan kebenaran-kebenaran dan pemberitaan Injil dan keselamatan. Ada rohnya, ada himpunannya yang berkenan kepada Tuhan, termasuk di tengah keluargamu, saudara-saudara. Ini yang menjadi fokus pemerintahan Allah. Nyatakanlah supaya pemerintahan Allah yang menghimpun banyak orang sekarang ini, saudara, dalam keluargamu akan ikut serta di dalam. Amin firman Allah. Mari kita bangkit semua berdiri. Haleluya.